Perkenalkan, nama saya Melkianus Sinambalewa, NIM 1801150026. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan. Oke, baik, masuk yang pertama adalah aspek emosi. Emosi merupakan warna efektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Yang dimaksud warna efektif ini adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi atau menghayati suatu situasi tertentu. Contohnya adalah emosi gembira, bahagia, putus asa, terkejut, benci, atau tidak senang, dan sebagainya. Kemudian di bawah ini ada beberapa contoh tentang pengaruh emosi terhadap perilaku individu, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat semangat. Apabila seorang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapai, maka ia akan bersemangat. Yang kedua, melemahkan semangat. Emosi ini terjadi karena apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan, dan sebagai puncak dari keadaan ialah timbul rasa putus asa. Yang ketiga adalah menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar. Emosi ini terjadi apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup. Yang keempat adalah terganggu penyesuaian sosial. Ini terjadi apabila rasa cemburu dan iri hati. Kemudian suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari. Ini baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kemudian kita masuk dalam ciri-ciri emosi. Emosi sebagai suatu peristiwa psikologis mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya, atau seperti pengalaman dan berpikir. Kedua, bersifat tidak tetap. Dan ketiga, banyak bersangkutan paut dengan peristiwa-peristiwa panca indera. Itu adalah tentang perkembangan emosi. Kemudian kita masuk kedua adalah perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini, tercakup semua cara untuk berkomunikasi, diantaranya pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan sesuatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Itu bisa digunakan dalam bahasa. Kemudian kita masuk dalam tugas-tugas perkembangan bahasa. Tugas-tugas yang dalam perkembangan bahasa ada 4. Yang pertama, pemahaman. Pemahaman itu yaitu kemampuan memahami makna ucapan orang lain. Kemudian pengembangan penghandaraan atau kata. Dalam hal ini pembendaraan kata anak berkembang dimulai secara lambat pada usia 2 tahun pertama. Ketiga, penyusunan kata-kata menjadi kalimat. Ini kemampuan menyusun kata-kata menjadi kalimat umumnya berkembang sebelum usia 2 tahun. Dan keempat adalah ucapan kemampuan atau mengucapkan kata-kata merupakan hasil belajar melalui imitasi atau peniruan. Di dalam perkembangan bahasa terdapat 2 tipe, yaitu pertama, egocentric speak, yaitu anak berbicara kepada dirinya sendiri. Yang kedua, social speak, yang terjadi ketika berlangsung kontak dengan orang lain atau teman di lingkungannya. Kemudian kita masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa. Itu terdapat, pertama adalah faktor kesehatan, karena kesehatan merupakan faktor yang sangat
penting mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal kehidupannya. Apabila usia 2 tahun pertama, anak akan mengalami sakit terus-menerus, maka cenderung akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Kemudian inteligensi perkembangan. Ketiga, status sosial, ekonomi, dan keluarga. Beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial, ekonomi, keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami keterlambatan dalam perkembangan berbahasa dibandingkan anak yang berasal dari keluarga yang kaya. Kemudian kita masuk dalam perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi yang melemburkan dan menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Oke, baik. Di dalam perkembangan sosial ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Pertama, perkembangan nagitisme atau suatu bentuk tingkah laku yang melawan atau tingkah laku ini terjadi sering reaksi terhadap kehidupan anak. Yang kedua, agresi atau aggression, yaitu perilaku menyerang baik secara fisik ataupun kata-kata. Yang ketiga adalah berselisih atau bertengkar. Terjadi apabila seorang anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku anak lain. Berikutnya adalah tingkah laku berkuasa, seperti jenis ungkapan tingkah laku yang menguasai situasi sosial. Berikutnya adalah mementingkan diri sendiri atau sikap egosentrik dalam memenuhi intrinsif atau keinginannya. Dan terakhir adalah simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk dalam perkembangan kepribadian. Istilah kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu personality, sedangkan istilah personality secara etimologi berasal dari bahasa Latin atau person, berarti kedok, dan personere atau menebus. Persona biasanya dipakai oleh para pemain sandiwara maksud saya pada zaman kuno untuk memerankan suatu bentuk tingkah laku atau karakter pribadi tertentu. Oke, baik. Aspek-aspek kepribadian itu sendiri meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, karakter, yaitu konsekuensi atau tidak tindakan dalam memenuhi etika perilaku atau konsisten atau teguh dalam memegang kepribadian. Kemudian sikap atau simbol terhadap objek atau orang, benda, peristiwa atau norma dan sebagainya. Kemudian kita masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian yaitu pertama ada fisik. Faktor fisik yang dipandang mempengaruhi perkembangan kepribadian adalah postur tubuh, atau dalam postur tubuh yaitu langsing, gemuk, pendek, dan tinggi, kecantikan, dan sebagainya. Kemudian kedua adalah inteligensi atau tingkat inteligensi individu dapat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Individu yang inteligensinya tinggi atau norma biasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan secara wajar. Sedangkan yang rendah biasanya sering mengalami hambatan atau kendala dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian kita masuk faktor berikutnya adalah faktor keluarga, di mana suasana atau iklim keluarga yang penting bagi perkembangan kepribadian anak atau seseorang. Anak akan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan
agraris, artinya orang tua memberikan curahan kasih sayang atau perhatian secara dan bimbingan secara penuh terhadap anaknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian atau perubahan pribadi yaitu adalah pertama adalah faktor organik seperti makanan atau infeksi dan lainnya. Kemudian adalah faktor lingkungan sosial atau dalam hal ini pendidikan. Yang ketiga adalah faktor individu itu sendiri atau seperti tekanan emosional dan identifikasi terhadap orang lain. Adapun kepribadian yang sehat dan kepribadian yang tidak sehat. Kepribadian yang sehat ditandai dengan pertama, mampu menilai diri sendiri secara realistik. Kedua, mampu menilai situasi secara realistik. Ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Keempat, menerima tanggung jawab. Keenam, adalah berorientasi dengan tujuan setiap orang. Kemudian adalah berorientasi keluar individu. Yang berikutnya adalah penerimaan sosial. Dan terakhir adalah berbahagia. Dan kepribadian yang tidak sehat ditandai dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, mudah marah. Kedua, mempunyai kebiasaan berbohong. Ketiga, menunjukkan rasa cemas. Dan yang lainnya. Oke, berikutnya kita masuk dalam perkembangan moral. Moral berasal dari kata Latin itu mos atau mores, yang berarti adat istiadat atau peraturan atau nilai-nilai tata kehidupan dalam bermasyarakat. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan atau nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral. Kemudian kita masuk dalam beberapa sikap orang tua yang perlu diperhatikan dalam sehubungan dengan perkembangan moral anak, diantaranya sebagai berikut. Pertama, konsisten dalam mendidik anak. Kedua, sikap orang tua dalam keluarga. Kemudian ketiga, penghayatan dan pengamalan agama yang dianut. Dan terakhir, sikap konsisten orang tua dalam menerapkan moral terhadap anak. Dalam proses perkembangan moral, ada beberapa proses perkembangan moral yang dilewati anak. Ada yang pertama, pendidikan langsung. Kedua, identifikasi. Ketiga, proses coba-coba. Dan itulah proses perkembangan moral. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang aspek-aspek perkembangan individu. Sekian dan terima kasih.